الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. قال المؤلف رحمهم الله ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسرار علومه. Pembahasan kita 3 baris ya, dari atas, melanjutkan pembahasan kemarin. Lafad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya, 3 baris dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala'allahi ta'ala qalbahu. Dan mudah-mudahan rahmat Allah ala sayyidina itu tetap dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi mala'allahi ta'ala qalbah, yang mana Allah telah memenuhi hatinya Nabi Muhammad min jalalihi, daripada keagungan Allah, al-a'la, yang maha tinggi Allah, jalla wa ala, maha agung Allah dan maha tinggi. Wa ayyanahu, dan menentukan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
min jamalihi, daripada kebaikan, al-asna, sifat yang baik, fasara, maka jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruron, makhluk yang bisa memberikan kebahagiaan, mansyuron, dan makhluk yang bisa memberikan pertolongan. Intinya Allah ketika menciptakan zat yang maha mulia yaitu Nabi besar Muhammad, Allah isi hati baginda Nabi besar Muhammad dengan keagungan, ya, dan telah menentukan dengan beberapa kebaikan sehingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruron, bisa memberikan kebahagiaan, ya, baik kebahagiaan sama orang muslim maupun kebahagiaan yang non muslim. Banyak sejarah mengatakan orang-orang yang tadinya benci sama Nabi, sering meludahi Nabi, sering mencaci maki, tapi dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad mereka masuk Islam. Itu tanda Nabi bisa memberikan kebahagiaan. Kata Nabi, tuba liman ro'ani fa'amanna, bahagialah kepada orang yang melihat aku kemudian ia beriman sama aku, kata Nabi itu, ya, bahagialah siapa saja yang melihat aku kemudian dia beriman sama aku. Contohnya siapa? Para sahabat Nabi. Mereka melihat wajahnya Nabi, mereka melihat ketampanan Nabi, melihat cahaya kenabian Nabi, melihat mukjizatnya Nabi, kemudian mereka beriman. Itu bahagia, kata Nabi. Dan wajar, ya, apabila sahabat saat itu beriman sama Nabi, wajar. Kenapa? Karena melihat langsung keagungan Nabi, melihat langsung mukjizatnya Nabi, itu wajar, ya kan? Walaupun ada sebagian orang yang sudah dibuktikan kemukjizatan Nabi tapi nggak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Haris, Ulid bin Mughirah, mereka melihat keajaiban Nabi, melihat mukjizatnya Nabi, tapi nggak beriman. Karena apa? Hatinya sudah ditutup sama Allah. Pembahasan minggu kemarin, man syaa ilaihi, hanya orang-orang yang dikehendaki Allah yang bisa diberikan hidayah. Tidak semua orang dapat hidayah, hanya orang yang dikehendakinya. Ya, itu hadis Nabi. Wajar apabila mereka melihat Nabi kemudian mereka beriman. Dilanjutkan sama Nabi, summa tuba, tuba, tuba. Bahagia, bahagia, bahagia. 3 kali bahagianya kepada siapa? Liman lam yaroni fa'amanna. Kepada mereka yang tidak pernah melihat saya tapi mereka beriman sama saya, kata Nabi. Tuh, ya kan? Siapa itu? Makhluk-makhluk akhir zaman, manusia yang diciptakan setelah Nabi wafat. Mereka tidak melihat Nabi, bagaimana bentuk rupa Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana tampannya Nabi, kita tidak melihat, tapi kita bisa beriman sama Nabi. Itu kita bahagia 3 kali lipat dibanding para sahabat. Alhamdulillah, itu luar biasanya, ya. Jadi bedanya kita, kalau sahabat sekali bahagia, kalau makhluk manusia akhir zaman yang tidak pernah melihat Nabi kemudian beriman, bahagianya 3 kali. Ada seorang sahabat yang selalu rutin setiap hari pengen ketemu Nabi. Karena apa bahasanya? Kalau saya nggak ketemu Nabi 1 hari aja saya pusing. Bahasa sahabat itu ada. Jadi setiap hari ke masjid, setiap hari ke rumah. Tujuannya apa? Pengen melihat Nabi aja. Pengen melihat Nabi. Suatu ketika nih sahabat nangis. Tanpa diketahui nangis sejadi-jadinya. Ditanya sama Abu Bakar, Utsman, Umar, tidak ada yang jawab. Dia diam aja, nangis aja. Kemudian datang Rasulullah, ditanya, ya Habibi, wahai kekasihku, kenapa engkau nangis? Ada apa? Jawab itu orang, ya Rasul, saya nangis memikirkan nanti akhir kiamat, memikirkan nanti di hari akhir. Engkau ada di surga Firdaus. Di dunia aja sekarang kalau 1 hari saya tidak melihat engkau, saya gundah gulana, sedih, apalagi nanti engkau ada di surga Firdaus, tempatnya para nabi, para rasul. Saya hanya manusia biasa,
Nggak mungkin saya melihat engkau nanti, belum tentu saya masuk surga, mungkin saya di neraka, kata orang itu. Saya bagaimana nasibnya? So, nangis itu orang. Sejadi-jadinya mikirkan nanti di akhir kiamat. Atau mungkin saya masuk surga, tapi mungkin kelas saya berbeda dengan engkau ya Rasul. Engkau di surga Firdaus, mungkin saya di surga yang lainnya, ya kan? Jadi dia nangis sejadi-jadi memikirkan hal tersebut. Kemudian Rasul berkata, ya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Jangan khawatir, engkau akan dikumpulkan bersama apa yang kau cintai di dunianya. Tuh kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kita akan dikumpulkan sama siapa yang kita cintai waktu di alam dunianya. Kalau kamu cinta sama aku di alam dunia, insya Allah kita akan bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu bahasa Nabi. Terus, man ahabani faqad ahabballah. Barang siapa yang cinta sama aku, kata Nabi, maka ia cinta sama Allah. Wa man ahabballah faqad wa man ahabballah dakhalal jannah. Dan barang siapa yang cinta sama Allah, maka ia menjadi jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu kebahagiaan Nabi. Waktu adanya Nabi bisa memberikan bahagia, tidak adanya pun bisa memberikan bahagia. Yang keduanya mansyuron. Nabi ini bisa memberikan pertolongan. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma kana Allahu li'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak akan ada. Ya, tafadhol. Lanjut ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini firman Allah. Allah berkata, Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum wa anta fihim, jika engkau Muhammad ada dalam kaum tersebut. Allah tidak akan menurunkan azab ketika Nabi ada di kota tersebut. Contoh, Nabi ketika ada di Mekah, Allah tidak akan menurunkan azab kepada orang yang di Mekah, walaupun mereka memusuhi Nabi, menghina Nabi, mencaci maki, tidak akan menurunkan azab kalau Rasul ada di sana. Kemudian Rasul pindah ke Madinah, orang Madinah aman. Itu. Lanjutnya firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekarang bagaimana Nabi sudah tidak ada, ya kan? Hanya jasadnya yang di Madinah, dan Madinah itu aman selama-lamanya. Walaupun pernah insiden pengen ngebom wilayah Madinah, itu bom meledaknya di luar daripada pelataran Masjid Nabawi, tidak sampai masuk ke masjid. Karena apa? Dilindungi. Selagi ada jasad Nabi di situ, kota itu akan aman. Nah, bagaimana di Indonesia? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan suatu azab jika kaum tersebut masih mau beristighfar sama Allah. Ini jaminan Allah. Kalau kita disebut asuransi bahasanya, ya, asuransi jiwa, asuransi keuangan. Ini asuransinya VIP langsung sama Allah, tidak melalui siapa-siapa, langsung ke Maha Penguasa, Maha yang bisa pertolongan. Itu namanya mansyurun, zat makhluk yang bisa memberikan pertolongan waktu di alam dunia. Kelak nanti di akhirat, Rasulullah akan memberikan pertolongan yang disebut dengan syafaat. Syafaatul uzma yang bisa diberikan Nabi Muhammad tidak bisa diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Nah, ketika umat terjadi kiamat, semua pada bingung mencari pertolongan, datang ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa menolongin ente, walaupun engkau anak cucu saya tidak bisa. Kenapa? Saya pernah berbuat dosa sekali sama Allah, memakan buah khuldi, dikeluarin dari surga. Saya malu minta sama Allah, saya nggak bisa nyerah. Silakan kamu pergi ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, saya juga nggak bisa memberikan pertolongan. Kenapa? Anak saya Kan'an tidak mau nurut sama saya. Malu saya sama Allah, ngajak orang kebenaran tapi anak saya durhaka. Kan gitu. Malu kalau punya kiai anaknya nakal, malu gitu kan. Nabi Nuh malu sama Allah. Saya ngajak orang hampir 900 tahun, ngajak kebenaran tapi anak saya nggak nurut, malu sama Allah. Berangkatlah kamu ke Nabi Ibrahim.
meminta pertolongan sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak bisa nolong kamu karena waktu di alam dunia saya pernah bohong 3 kali sama Allah. Bohong 3 kali aja Nabi malu, Nabi Ibrahim sama Allah, apalagi kita bohong buat lalap. Kan gitu ya. Apa Nabi Ibrahim bohongnya? 1, ketika merubuhkan berhala-berhala. Kata Nabi Ibrahim, kamu tanya aja sama berhala yang besarnya tuh, mungkin dia tahu karena dia megang tongkat, megang kampaknya. Kata Nabi Ibrahim itu bohong Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim yang ngerubuhin berhala-berhala. Ya, terus bohongnya kedua, ketika menyelamatkan istrinya daripada seorang raja yang doyan ngambil istri orang. Ya, kata Nabi Ibrahim, ini adik saya bukan istri. Nah, itu bohong kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiganya apa? Ketika membawa Nabi Ismail untuk disembelih, bahasanya apa pada istrinya? Saya mau bawa anak ini mau silaturahmi. Ya kan, kesannya bohong Nabi Ibrahim, padahal untuk disembelih. Itu selama hidup cuma 3 kali bohong, malu di depan Allah. Nah, kita malu kagak, kan gitu mikirnya. Ya, terus berangkatlah kamu ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya nggak bisa nolong kamu. Kenapa? Karena waktu di alam dunia saya pernah membunuh kaumnya Fir'aun. Saya malu sama Allah karena sekali lonjok mati tuh orang. Kata Nabi Musa, saya nggak niat bunuh, nggak niat, tapi karena kekuatannya kali kegedean ya, sekali lonjok langsung mati, malu sama Allah. Terus berangkat kamu ke Nabi Isa, minta pertolongan sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya malu. Kenapa malunya? Umat saya menganggap saya anaknya Allah, saya malu sama Allah. Saya ngajarin kebenaran tapi malah saya disembah-sembah. Kata Nabi Isa. Berangkat kamu kepada Nabi Musa, wasyakhara sajadan, kemudian Nabi langsung sujud, nggak banyak ngomong. Nabi sujud, kata Allah, kenapa? Bangun ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, saya meminta syafaat dari engkau untuk supaya semua umat-umatku bisa selamat dalam keadaan seperti ini, semua masuk surga. Itu syafaat dari Nabi Muhammad. Di dunianya bisa memberikan pertolongan sama orang yang ada di sekitarnya, di akhirat pun bisa memberikan syafaat. Ini namanya mansyuron, ya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan sahabatnya Nabi. Ulama berbeda pendapat mengenai Ali, keluarga Nabi. Sebagian ulama mengatakan keluarga Nabi itu anak cucu Nabi, para habaib. Oke, ya kita terima. Karena apa? Memang benar, para habaib ini adalah turunan daripada Nabi. Tapi sebagian umat mengatakan seluruh umat yang muslim adalah keluarga Nabi.